يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita video yang sebelumnya ini kita sudah menjelaskan tentang pensyariatan dan sejarah tentang puasa bulan Ramadan. Insyaallah sekarang saya akan menerangkan tentang ta'rifus syiyam, adillati wujubis syiyam, dan wajibu shaumu Ramadan ahadi umurin khamsatin. Yang pertama tentang takrif atau definisi puasa. Apa yang dinamakan puasa? Yang dinamakan puasa atau syiyam, saum, ini kalimat masdar, saumun atau syiamun, ini sama-sama masdar, asal kata. Dari segi bahasanya, saum atau puasa itu adalah al-imsak mutlaqan, itu mencegah atau menahan. Ini dikatakan berpuasa. Saya menahan bicara, itu berarti saum. Saya menahan tidur, itu berarti saum. Sebagaimana di dalam Al-Quran perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya, "Fakuli inni nadartu lirrahmani sauma." Sauma di sini tidak berbicara, menahan untuk berbicara, artinya tidak berbicara. Ini dari segi bahasanya. Kalau dari segi syaratnya atau syariatnya, definisi puasa itu adalah sebagaimana saya kutip pendapatnya Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Barinya, yaitu imsakun maksusun fi zamanin maksusin an say'in maksusin bisyara'itoh maksusin. Puasa adalah menahan sesuatu yang khusus di waktu yang khusus atau tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan syarat-syarat yang khusus, seperti kita berpuasa. Ini menahan makanan sampai waktu tertentu, yaitu dari fajar sampai sebelum fajar, sampai matahari tenggelam, maghrib. Jadi subuh sampai masuk waktunya maghrib. Tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri atau sesuatu yang dilarang selama berpuasa. Ini menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Barinya. Dan rata-rata para ulama mendefinisikan saum itu seperti itu, walaupun berbeda dalam redaksinya. Kewajiban berpuasa ini ada dalilnya, adillatu wujubis syiyam. Para ulama mengambil dari Al-Quran dan hadis. Yang di dalam Al-Quran yaitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan dalil kewajiban berpuasa dari hadis, ini hadis tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan
wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Salah satu rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang semisal ini ada beberapa redaksi. Ada yang mendahulukan rukun haji atas rukun puasa. Ada redaksi riwayat yang mendahulukan saum atas haji. Di puasa ada yang riwayat nomor 4. Ada riwayat yang menjadi rukun Islam yang nomor 5. Itu pun haji, ada yang riwayat rukun haji itu nomor 4. Ada riwayat haji itu rukun Islam yang nomor 5. Ada beberapa riwayat. Walhasil rukun Islam itu ada 5. Nah, itulah dalil dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dari Al-Quran dan hadis. Bahkan sudah menjadi rukun Islam. Bagi orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, ini dia punya hutang tetap. Tidak akan sempurna Islamnya ketika dia tidak melaksanakan puasa. Haji sudah, sholat setiap hari, berzakat sudah, tetapi berpuasa dia tidak pernah berpuasa, maka tetap ini menjadi tanggungan bagi dia untuk berpuasa, mengkodoknya. Dan ini akan dijelaskan nanti di babnya. Dan kita ajarkan anak-anak kita untuk membiasakan diri mulai dari kecil untuk berpuasa, ikut mensemarakkan berpuasa di bulan Ramadan walaupun dia masih kecil, umur 5 tahun, umur 4 tahun. Kalau kami dulu waktu kecil diajarkan, kalau gak kuat puasa setengah hari. Ini cara mendidik anak kita. Allahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya, yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Puasa menjadi wajib ketika ada salah satu 5 perkara. Kalau sudah salah satu 5 perkara ini, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Berarti sudah memasuki awal Ramadan. Yang pertama, bikamali Sya'ban salasina yauman. Ketika bulan Sya'ban sudah diangkat, sudah genap 30 hari, ke esok harinya wajib berpuasa. Selasa tanggal 30 Sya'ban, berarti Rabunya harus berpuasa karena sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Berarti Rabu ini sudah harus berpuasa. Yang kedua, biru yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ini individu. Ada orang yang melihat bulan dan jelas itu bulan, tapi orang itu fasik. Umpama saya nelayan, tahu peredaran matahari, tahu peredaran bulan di langit. Ketika malam 30 Sya'ban maghrib, saya melihat hilal terbit, walaupun sebentar, setelah itu tenggelam lagi. Maka wajib bagi saya yang melihat hilal dengan mata kepala sendiri ini untuk berpuasa. Perkara orang lain itu urusan mereka. Walaupun saya ini orang fasik, orang yang pendosa, orang yang ahli maksiat, tetapi saya pribadi ketika sudah melihat hilal dengan mata kepala sendiri, maka wajib bagi saya untuk berpuasa esok hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Ketika orang yang tidak melihat bulan bagaimana? Maka kewajiban berpuasa awal 1 Ramadan ini ditentukan dengan persaksiannya orang yang adil. Saya tidak ahli melihat ru'yah atau tidak tahu menahu.
Tetapi ada pengumuman dari orang yang adil, terpercaya, bahwa besok awal Ramadan, maka wajib berpuasa. Yang ketiga. Yang keempat, bikhbari adli riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Ada kabar dari orang yang terpercaya, yang adil, yang diterima riwayatnya. Umpamanya kalau sekarang ahli falak, ahli hisab, ahli ru'yah biasa melihat bulan setiap awal Ramadan, dan juga termasuk tim hisab, umpamanya tim ru'yah, maka wajib berpuasa. Baik saya percaya kepada pengumuman itu atau tidak. Kalau sudah ada pengumuman dari orang yang terpercaya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Percaya atau tidak percaya, tetap wajib kalau persaksiannya itu orang adil. Au ghairi mausukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Atau orang yang memberi kabar itu bukan orang yang jujur, bukan orang yang terpercaya, tapi hati kita membenarkan dalam hal ini. Artinya ada kemungkinan, karena menurut ilmu hisab derajatnya memang tinggi, sehingga saya percaya kepada orang yang tidak terpercaya. Maka bagi saya atau kaum muslimin, ini esok harinya diwajibkan untuk berpuasa. Yang kelima, bidonni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dzalika. Yang kelima, masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang sudah terputus informasi dari segala penjuru. Umpamanya saya naik gunung, di kurang 5 hari atau kurang 1 minggu saya naik gunung atau tersesat di hutan, berhari-hari, bermalam-malam saya tersesat di hutan atau di pegunungan. Nah, bagaimana? Tadi kan yang naik gunung ini di akhir bulan Sya'ban. Nah, bagaimana cara menentukan masuk bulan Ramadan? Maka harus dengan ijtihad. Kira-kira saya naik gunung tanggal sekian, saya mengalami malam di sini sekian. Nah, setelah dihitung, ini ternyata esok harinya, entah hari apa esok harinya, tetapi menurut perkiraan besok hari sudah tanggal 1 Ramadan, berarti sudah masuk wajib berpuasa. Nah, bagi orang yang seperti ini, maka harus dengan ijtihad, dikira-kira. Setelah yakin, maka wajib berpuasa. Itulah 5 hal yang penentuan awal Ramadan. Kalau sudah 5 hal ini salah satunya udah ada, berarti sudah wajib berpuasa. Dan tentang masalah awal Ramadan, akhir Ramadan atau awal Syawal, ini kita selalu diributkan. Ada saling curiga tentang masalah politik atau karena sentimen. Sudahlah, kalau kita bukan ahlinya, kita mengikuti pemerintah, sudah selesai. Namun pemerintah juga mengakomodir rakyat, ormas, tokoh politik untuk menjadi tim ru'yah pemerintah. Ada perwakilan, ada beberapa titik di berbagai pulau pemerintah mengadakan ru'yat, undang masyarakat sekitar atau ormas-ormas atau tokoh setempat ini untuk menghadiri ru'yatul hilal. Dan ketika saya ada di Indonesia, saya biasa mengikuti ru'yatul hilal tentang penentuan awal Ramadan. Dan
awal Syawal, sehingga tidak ada saling curiga. Kalau dari berbagai tim ini sudah ada yang melihat bulan, sudah tetapkan esok harinya untuk berpuasa. Atau ketika tidak ada yang melihat sama sekali, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari sebagaimana yang di dalam hadis. Jadi jangan di agama kita jangan dipersulit dengan sentimen, dengan kebencian, dengan politik. Sudahlah, kita al-muslim, akhul muslim, kita jangan saling curiga. Masa setiap tahun kita seperti itu? Alhamdulillah sekarang sudah lebih tertib. Perbedaan yang ditoleransi ini 1 hari. Ada yang menurut hisab bulan Sya'ban ini tidak genap 30 hari, berarti 29. Esok harinya berpuasa, atau digenapkan menjadi 30 hari. Nah sekarang bagaimana? Ada sebagian saudara kita yang berbeda 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Nah ini tidak bisa kita toleran tentang permasalahan ini. Pemerintah atau tokoh masyarakat, para ulama harus memberi penjelasan tentang ini. Karena itu sudah kita pasrah kepada tim ruqyah dari pemerintah. Begitupun pemerintah harusnya mengakomodir semua komponen masyarakat sehingga tidak ada saling curiga. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita sebagai termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, bisa mengisi bulan-bulan Ramadan dengan amal ibadah, menghatamkan Al-Quran, bersedekah, sholat tarawih, sholat tahajud, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.